Berkat minuman misterius Flamejade, pertemuanku yang pertama dengan harta dharma terasa sangat sederhana, seolah-olah penguasaan itu datang tanpa usaha. Wuung, pertempuran dimulai. Pedang kaca tanpa warna mulai bergerak. Kuang, kuang, kuang. Pedang kaca tanpa warna itu terjun lurus ke dalam tanah, dengan ganas menggali medan di sekitarnya. Karena ini adalah harta dharma yang rapuh terbuat dari kaca, kekuatannya sangat lemah. Namun, setelah dilapisi dengan pedang tanpa bentuk, ia memiliki kekuatan dan ketahanan yang sama seperti pedang tanpa bentuk. Arg! Yuan Li menghindari pedang kaca tanpa warna, menatapku dengan tajam, dan juga melirik Man Li Min Lab, yang sedang mengumpulkan energi untuk meriam utama kapal penyeberangan Nether di kejauhan. Dia juga memperhatikan Biok Cheongi, yang mengumpulkan energi di jimat dan bersiap untuk menyerang. Aku sejenak bingung, tetapi fokus pada pikiranku dan menggerakkan pedang kaca tanpa warna. Calalalak. 3.000 pedang kaca tanpa warna bergerak sesuai kehendakku. Sebuah badai kaca mulai melanda. Yuan Li membalas dengan 17 belati tulang, tongkat tengkorak kristal, kipas daun darah, dan harta dharma tombak merah darah dari dalam tubuhnya. Seorang raja hantu melompat keluar dari tombak merah darah, meraih tombak itu, dan memutarnya. Ke-17 belati dharma juga tampak memiliki kehendaknya sendiri, menyebarkan serangan di sekitarnya. Setiap kali Yuan Li melepaskan angin darah dengan kipas daun, sekelilingnya bergetar hebat. Namun, kuah. Badai 3.000 pedang kaca melahap segalanya, mendekati Yuan Li. Meskipun penerbangannya tampak tidak teratur, tidak ada satupun pedang kaca yang saling menyerang. Gerakannya tertata rapi. Harta dharma pedang kaca tanpa warna adalah 3.000 pedang dalam satu set. Bersatu sebagai satu, melapisi mereka dengan pedang tanpa bentuk memberi mereka penerapan lengkap dari kebebasan trajektori dan orbit pedang tanpa bentuk. Dan itu bukan akhir. Pedang kaca tanpa warna, bentuk pertama. Ada 3 bentuk untuk pedang kaca tanpa warna, dan kemampuannya berubah tergantung pada bentuknya. Warna. Bentuk pertama, warna, dari pedang kaca tanpa warna adalah menghubungkan sirkuit energi spiritual yang terukir pada masing-masing dari 3.000 pedang kaca. Calalalak. 3.000 pedang kaca menyebar. Sirkuit energi spiritual yang terukir pada pedang kaca mulai saling terhubung. Menariknya, setiap pedang kaca tanpa warna memiliki satu sirkuit energi spiritual, tetapi desain sirkuit ini sedikit berbeda sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Buk Yang Hua. Oleh karena itu, setiap pedang kaca memancarkan warna yang berbeda saat terhubung karena perbedaan halus ini. Paah. Pedang kaca tanpa warna, yang melayang ke segala arah, mulai memancarkan spektrum warna. Seluruh dunia tampak tertutup dalam kaleidoskop kemewahan. Ini bukan hanya perubahan warna, tetapi temperamen masing-masing pedang kaca itu sendiri berubah. Ke-3.000 pedang memproyeksikan temperamen yang berbeda. Dan rentang perubahan yang dialami temperamen ini dalam badai 3.000 pedang kaca adalah tak terbatas. Mereka menggema kebebasan tak terbatas dari pedang tanpa bentuk. Satu temperamen, ketika berada di posisi yang berbeda, menjadi alat yang sama sekali berbeda. Sebuah pedang kaca terus-menerus mengubah posisinya sesuai manipulasiku dan menyerang tanpa henti. Pedang kaca yang terus berubah ini berjumlah 3.000. Arg, bajingan ini. Yuan Li melepaskan angin darah dengan kipas daun berwarna darahnya, memblokir pedang-pedang kaca. Tapi aku mengendalikan pedang-pedang kaca dengan lebih tepat. Perubahan tak terbatas ada di tanganku. Pedang tanpa bentuk hanya mendapatkan kebebasan trajektori, bukan temperamen. Namun, dengan memperoleh pedang kaca tanpa warna, pedang tanpa bentuk mencapai alam kebebasan yang lebih lengkap. Calalalak. Temperamen tajam, temperamen lembut, temperamen sedang di antara keduanya, temperamen keras, temperamen mengalir. Energi dari innumerable temperamen itu semua bergerak sesuai kehendakku, mewarnai sekeliling dengan kemewahan warna.
Perubahan-perubahan itu melahap badai darah Yuan Li, secara bertahap menelannya. HMPH, jangan buat aku tertawa. Yuan Li mencemooh, menginfus energi ke dalam harta belati. Ke-17 belati tulang berputar liar di sekelilingnya, menyebarkan jejak merah yang cerah. Jejak merah yang cerah tampaknya sepenuhnya menelannya. Tapi aku hanya tersenyum. Itu konyol. Shoong. Di antara berbagai perubahan, penglihatanku dengan tepat menemukan celah. Tidak peduli seberapa ketat jejak-jejak itu mengelilinginya, selalu ada cukup ruang untuk menembus. Pedang kaca berwarna-warni bergegas menuju dirinya. Kuak-kuang-kuang. Jejak-jejak itu menolak pedang-pedang kaca. Namun, arg, paang. Tiba-tiba, penghalang jejak itu pecah, dan Yuan Li terekspos dari dalam. Tubuhnya sudah tertanam dengan puluhan pedang kaca. Bentuk warna dari pedang kaca tanpa warna awalnya bersinar dengan berbagai warna saat diaktifkan, tetapi setelah itu, ia dapat kembali menjadi tak berwarna sesuai kehendak pengguna. Namun, kualitas yang diciptakan ketika pedang-pedang itu berwarna tidak menghilang. Ini berarti mungkin untuk membingungkan penglihatan musuh dengan pedang kaca tanpa warna yang transparan dan kemudian menyerang. Aku mengalirkan pedang tanpa bentuk yang terletak dalam pedang kaca tanpa warna ke dalam tubuh Yuan Li. Seni pedang memisahkan gunung, gunung berlapis, ki gunung hati langit. Swos. Pedang tanpa bentuk, mengalir ke dalam tubuhnya, membesar secara besar-besaran dengan duri. Aarg. Yuan Li berteriak singkat, mencoba meregenerasi tubuhnya. Namun, kutukan yang aku kirim dengan pedang kaca tanpa warna bercampur di dalamnya, mencegah regenerasi yang tepat dan menyebabkan pembusukan. Matilah. Swiss. 3.000 pedang kaca tanpa warna kembali bergegas ke arahnya, sekarang tanpa pertahanan. Kugaah. Dan kemudian, kugugugugu. Dua raja hantu awan darah yang sebelumnya melarikan diri dari petir surgawi dan makhluk hantu aneh yang terbuat dari 7 jiwa iblis. Kekuatan gabungan dari ketiga entitas ini, yang kini berkurang dalam kultivasi karena pengekangan istana perintah pelayanan, tetapi masih berada di tingkat pembentukan inti, mempertahankan badai kaca. Swiss. Yuan Li meregenerasi tubuhnya dalam waktu yang diberikan. Bagus, cukup mengesankan. Dia mencemooh. Untuk mendorongku sejauh ini, aku memberi hormat. Aku juga akan bertarung dengan baik sekarang. Dia kemudian meraih artefak penyimpanannya, mengeluarkan sesuatu, dan melemparkannya ke udara. Bergetar. Alis aku bergetar melihatnya. Krek. Aku menggertakkan gigi, urat di dahiku membengkak. Aku mengenali aura yang familiar itu. Itu adalah inti dalam Kim Yang Hun. Sisa-sisanya, yang tidak ditemukan di tubuh Kim Yang Hun, tidak mengejutkan diambil oleh Yuan Li. Pemilik inti iblis ini benar-benar mengesankan. Aku tidak mengerti mengapa para senior makhluk surgawi tidak membawa monster dengan potensi pertumbuhan seperti itu. Di tengah pertempuran itu, dia tumbuh secara real-time, dan diambang kematian. Bahkan jantungku berdegup kencang. Wir. Mantra aneh, mungkin terukir oleh Yuan Li, terukir pada inti dalam Kim Yang Hun. Mantra-mantra itu bersinar merah, memancarkan daya tarik yang aneh. Untuk memahami sumber bakatnya, aku membedah tubuhnya, tetapi tidak menemukan apapun. Tidak ada akar spiritual yang unik, tidak ada fisik yang unik. Akhirnya bertanya-tanya apakah itu masalah kepribadian, aku mencoba mengekstrak dan menyempurnakan jiwanya, tetapi tidak bisa menemukan jiwa itu juga. Dalam frustrasi, aku mengekstrak dan menyempurnakan inti iblisnya sebagai gantinya, dan menemukan sesuatu yang menarik. Bergetar, bergetar. Makhluk hantu aneh. Dua raja hantu awan darah. Ketiga hantu itu tertarik oleh daya tarik inti dalam, mulai bergabung di sekelilingnya. Kekuatan harmoni. Inti iblis ini dapat mencampur dan mengedarkan kekuatan yang sepenuhnya berbeda di sekitarnya. Ia memiliki kekuatan harmonisasi yang luar biasa,
mampu mengasimilasi energi apapun. Jadi, di sekitar inti dalam Kim Yang Hun, makhluk hantu aneh dan raja hantu bergabung, berubah menjadi seorang asura berkepala 3. Yuan Li membentuk segel, dan tombak, kipas daun, dan tongkat tengkorak kristal terbang ke 6 lengan asura. Guntur. Raja hantu dan makhluk hantu aneh awalnya menunjukkan kultivasi yang turun dari awal jiwa yang baru lahir ke awal pembentukan inti. Tetapi sekarang, kultivasi mereka meningkat dari menengah ke akhir pembentukan inti saat mereka bergabung. Dan kemudian, pop, pop, pop. 17 harta belati tulang. Yuan Li menanam 16 dari belati ini ke berbagai bagian asura. Adapun belati terakhir yang tersisa. Yuan Li memotong 3 jarinya, memberi mereka satu persatu ke mulut asura. Jari-jari Yuan Li yang diamputasi sendiri tidak beregenerasi, dan kultivasi asura melonjak lebih tinggi setelah mengonsumsinya. Gugu-gugu. Kesempurnaan pembentukan inti. Kekuatan asura mencapai hampir jiwa yang baru lahir. Dengan inti iblisnya, aku telah menciptakan hasil yang luar biasa ini. Kau, temannya, telah mempelajari metode aneh yang sama meskipun tampak berbeda. Pasti kau memiliki inti iblis yang serupa, bukan? Aku akan mengekstraknya dan memanfaatkan milikmu juga. Yuan Li mengendalikan asura dari belakang, berteriak. Datanglah. Pedang kaca tanpa warna, bentuk kedua. Alam. Aku melepaskan bentuk kedua dari pedang kaca tanpa warna sambil memandangnya. Pedang kaca tanpa warna, bentuk kedua, alam, memiliki efek yang sederhana. Pedang kaca tanpa warna menjadi lebih saling terhubung, menciptakan tautan energi yang sempurna. 3.000 pedang kaca, dalam keadaan terhubung, mulai mengedarkan energi di antara mereka. Sirkulasi ini secara mulus menggabungkan pedang tanpa bentukku, memungkinkan energi mengalir serempak dengan mereka. Dengan demikian, mereka mencapai keterhubungan yang lebih dalam, memfasilitasi sirkulasi energi yang bersatu. Itulah bentuk kedua dari pedang kaca tanpa warna, alam. Keuntungan terbesar dari alam adalah, tentu saja, kemampuan untuk segera mengedarkan pedang tanpa bentuk ke lokasi yang diinginkan sesuai dengan energi yang mengalir, berkonsentrasi atau menyebarkan kekuatan pedang tanpa bentuk. Pedang kaca tanpa warna berbaris dalam satu baris. Pedang tanpa bentuk yang terletak dalam pedang kaca memfokuskan energinya di ujung pedang yang berbaris akibat sirkulasi alam. Klang! Didorong oleh pengendalian pedang, pedang kaca menusuk langsung ke dalam asura. Tidak pasti apakah asura merasakan sakit atau tidak, karena ia tidak menunjukkan ekspresi saat menggenggam dan mengayunkan tombaknya. Namun, pedang-pedang kaca segera menyebar dan memposisikan diri kembali. Dan sekali lagi di bawah kendaliku, mereka mulai terbang mengelilingi asura, melukai tubuhnya. Banyak perubahan terjadi. Asura mengayunkan kipas daun berwarna darah di satu sisi, tombak berwarna darah di sisi lain, dan tongkat tengkorak kristal di sisi lainnya, menyebarkan berbagai mantra. Ledakan bergema, mendistorsi area ke segala arah. Tetapi aku terus maju, mengendalikan badai kaca untuk memberikan tekanan pada asura. Pedang kaca tanpa warna. Bentuk pertama. Bentuk kedua. Gabungkan. Dan dengan demikian, kekuatan sejati dari pedang kaca tanpa warna mulai muncul. Bentuk pertama, warna. Bentuk kedua, alam. Ketika kedua bentuk diaktifkan secara bersamaan, kengerian pedang kaca tanpa warna sepenuhnya terungkap. Pedang-pedang kaca yang saling terhubung mengaktifkan sirkuit energi spiritual mereka, bersinar dalam berbagai warna. Kemudian, dalam keadaan itu, energi pedang kaca mulai bersirkulasi. Kilatan. Berbagai temperamen dalam pedang kaca mulai bersirkulasi, bertukar tempat antara setiap pedang. Sebuah pedang yang sebelumnya memancarkan hitam berubah menjadi putih. Pedang kaca tanpa warna, masing-masing pada awalnya memiliki nuansa unik mereka, mulai terus-menerus berbagi dan mengubah warna tanpa henti.
Sebuah cascade warna menari, membentuk badai bercahaya yang menyelimuti Asura. Trajektori tak terbatas dari pedang tanpa bentuk bergabung dengan pergeseran temperamen tanpa akhir dari pedang kaca tanpa warna. Bersama-sama, mereka menampilkan serangkaian transformasi yang tak terkatakan. Asura berwarna darah hanyalah seekor ngengat kecil yang terperangkap dalam badai. Flik, flik. Secara bertahap, lebih banyak luka muncul di permukaan Asura. Badai kaca tampak liar dan kacau, tetapi setiap pedang mengikuti kelompok pedang. Sizzle. Luka di tubuh Asura berlipat ganda, segera menutupi seluruhnya. Seni pedang memisahkan gunung. Gerakan ke-22. Teknik utama. 3.000 pedang kaca tanpa warna mulai melaksanakan teknik pedang sambil berputar di sekitar Asura. Memisahkan gunung. Teknik utama dari seni pedang memisahkan gunung, dikendalikan melalui 3.000 pedang kaca tanpa warna, berkumpul dalam satu serangan yang menghancurkan. Saat pedang kaca tanpa warna melepaskan memisahkan gunung, pedang tanpa bentuk yang terletak di dalamnya memperkuat kekuatan transformasi dalam memisahkan gunung, menggiling Asura dari segala sudut. Kilatan. Sebuah ledakan cahaya muncul, dan Asura meledak sepenuhnya. Aku bergegas maju, meraih inti dalam Kim Yang Hun dari pusat Asura, lalu mengendalikan pedang kaca tanpa warna. Sebarkan. Swiss. Pedang kaca menyebar ke segala arah, membersihkan jalan, dan di ujung jalan berdiri Yuan Li. Tembak. Pada saat itu, meriam utama kapal penyeberangan Nether, yang telah mengumpulkan energi, menembak. Yuan Li mencoba menghindar, tetapi aku membentuk segel. Kududuk. Saat teralihkan, aku dengan diam-diam menempatkan sekumpulan kutukan di belakangnya. Kutukan-kutukan itu, seperti tentakel, melingkari tubuhnya, mencegahnya melarikan diri. Bukan hanya aku. Banyak kultivator pembentukan inti, kini di tahap key building, di bawah komando Cheongmun Jungjin, berkoordinasi untuk mengikat Yuan Li dengan berbagai mantra. Puluhan, ratusan mantra, bukan hanya kutukan, mengikatnya dengan erat. Cheongmun Jungjin berteriak. Kepala klan Byeok, sekarang. Gunakan sekarang. Byeok Cheonggi juga melemparkan jimat yang diisi dengan energi spiritual menuju Yuan Li. Jimat itu memancarkan cahaya saat terbang menuju Yuan Li. Yuan Li, yang telah berkurang menjadi tahap awal pembentukan inti, terkena langsung oleh meriam utama kapal penyeberangan Nether. Kilatan. Cahaya meledak ke segala arah. Kami semua menatap pusat ledakan. Manli Minlab juga fokus pada pusat tanpa mengeluarkan komentar seperti, kami telah membunuhnya kali ini. Dan kemudian, SHHH. Cahaya mereda. Dengan diam, kami melihat tempat di mana Yuan Li berada. Debu mengendap. Di tempat cahaya dan debu bersih, Yuan Li masih berdiri. Namun, di wajah semua kultivator yang hadir, ada kilauan harapan. Tidak ada lagi tekanan spiritual yang bisa dirasakan dari Yuan Li. Tidak ada jejak energi spiritual. Akhirnya, saat Cheongmun Jungjin menghela napas lega. Cereak. Pintu istana perintah pelayanan mulai terbuka. Siapa itu? Bukankah aku bilang untuk tidak membuka pintu istana perintah pelayanan sampai operasi sepenuhnya selesai? Cheongmun Jungjin cemberut, melihat ke arah pintu masuk istana perintah pelayanan. Yang membuka pintu adalah 5 penguasa timur. Aku memperhatikan sesuatu yang aneh. Warna niat mereka aneh. Justru saat itu. Hebat. Yuan Li mengangkat kedua tangannya. Hebat, hebat, sangat hebat. Kalian semua bertarung dengan sangat megah, aku terharu oleh tekad kalian. Aku menghormati perang pertama ini. Aku, praktisi darah kayu Yuan Li, mengakui keberanian kalian. Saat pintu istana perintah pelayanan terbuka, para kultivator pembentukan inti secara tidak sengaja melihat ke langit di luar pintu. Awan gelap telah menghilang,
dan energi surgawi masih terasa menakutkan. Tutup! Tutup pintu istana perintah pelayanan. Cheongmun Jungjin berteriak dengan mendesak, tetapi 5 tuan yang membuka pintu hanya menyilangkan tangan mereka. Dan kemudian, guntur. Para kepala suku dataran hijau utara berkumpul, dan tiba-tiba, jaring surga langit biru mulai runtuh. Keempat kepala suku yang telah menjadi tulang punggung formasi tiba-tiba memutuskan koneksi spiritual mereka dan menyilangkan tangan. Aku cepat membaca niat mereka. Hingga saat ini, aku tidak punya waktu untuk membaca niat mendetail karena pertempuran dengan Yuan Li. Saat ini, niat para kultivator itu mulai berubah, berbeda dari yang lain. Ini adalah warna emas, niat kegembiraan. Apa ini? Apakah kau mengkhianati kami? Cheongmun Jungjin, yang marah, memanggil cahaya biru dari tubuhnya. Kultivator dataran hijau utara dan negara timur, harap tekan para pengkhianat ini. 3 negara barat, bersama dengan kultivator barat akan menangani monster tua itu. Dan kemudian, Swiss. Sosok-sosok hantu hijau menghalangi jalan kami. Rantai cahaya hitam melilitku, Cheongmun Jungjin, dan para kultivator dari Shengzi, Yang Wu, dan Biokra. Jinlu Yoncheon mendekati Cheongmun Jungjin yang terikat, mengelus lehernya dengan suara menggoda. Ah, ora beoni. Semuanya berjalan sesuai rencana. Tuan Darah Kayu telah menang. Makli Huangcheon, yang mengendalikan Jiangxi, mendekati kepala klan Jin, menendangnya ke bawah, dan menginjaknya. Dan Biok Cheongi berdiri di samping Yuan Li dengan ekspresi menang. Kepala klan Biok. Mata Cheongmun Jungjin, melihat salah satu dari 3 orang terpenting dalam perang melawan Yuan Li, Biok Cheongi, berdiri di samping Yuan Li, membesar karena kemarahan. Biok Cheongi tertawa dan berkata, "Bagaimana, Tuan Darah Kayu? Efek dari jimat penutup surga cukup berguna, bukan?" Bagus. Ini benar-benar kekuatan pertahanan dari tahap makhluk surgawi. Tidak ada satu helai energi spiritual pun yang bocor dari seluruh tubuh, perasaan yang cukup menghibur. Memang. Apa yang Biok Cheongi lemparkan kepada praktisi darah kayu pada saat terakhir bukanlah jimat menyerang surga yang memberikan serangan level makhluk surgawi, tetapi jimat penutup surga yang memberikan pertahanan level makhluk surgawi. Dan kemudian, Swiss. Di luar istana perintah pelayanan. Dari kastil hitam Yuan Li, sungai merah yang sama yang datang sebelumnya memasuki melalui pintu istana perintah pelayanan. Swiss. Saat Yuan Li menyerap sungai merah, kekuatan spiritualnya mulai meningkat lagi. Tampaknya tidak senang, ia menggerakkan tangannya. Untuk membuatku menggunakan begitu banyak sumber kekuatan sejati yang berharga. Sumber kekuatan sejati yang telah aku kumpulkan selama ratusan tahun. Nah, tidak masalah. Tidak akan ada banyak kesempatan untuk mengekstrak begitu banyak kekuatan hidup dari kultivator pembentukan inti seperti hari ini. Haha, Tuan Darah Kayu. Hanya tinggal beberapa saat lagi sampai pengekangan istana perintah pelayanan terlepas. Biok Cheongi melihat sekeliling kami dengan ekspresi memuji dan melanjutkan. Tolong tunjukkan pada kami kekuatan pertahanan dan serangan dari tahap makhluk surgawi. Aku akan melakukannya. Krek, krek. Aku mematahkan rantai hitam dengan pedang tanpa bentuk dan melepaskan pedang tanpa bentuk dan pedang kaca tanpa warna ke arahnya. Boom. Tetapi, ping, ping. Pedang kaca dan pedang tanpa bentuk semuanya ditolak oleh energi aneh yang mengelilingi Yuan Li, yang mencegah bahkan satu helai energi spiritual pun bocor. Yuan Li tertawa. Aku akan mengingatmu secara khusus. Begitu gigih. Tapi itu tidak berguna. Selama jimat penutup surga diaktifkan, aku bisa menggunakan kekuatan pertahanan makhluk surgawi sampai kekuatan jiwa yang baruku kembali. Dan dia berbicara kepada Biok Cheongi. Serahkan jimat menyerang surga. Hari ini, di sini, mari kita tunjukkan kekuatan makhluk surgawi. Ya,
Tuan Darah Kayu. Aku menggertakkan gigi. Gertakan. Saking kerasnya sampai aku merasa gusi akan berdarah. 3 klan kultivator di Barat Gurun menjejak surga telah bersumpah setia padaku. 4 suku dataran hijau utara telah bersujud padaku. 5 tuan negara timur telah menyatakan bahwa mereka akan mengikutiku. Dalam hidupku yang lalu, Yuan Li mengatakannya. Aku pikir Yuan Li hanya menaklukkan mereka dengan menanamkan bendera kutukan 5 elemen setelah pertempuran pertama. Tapi itu bukan begitu. Yuan Li, bahkan sebelum pertempuran. Lebih dari 200 tahun yang lalu, 3 klan kultivator di Barat Gurun menjejak surga. 4 suku dataran hijau utara. 5 tuan negara timur. Dia sudah mengendalikan mereka sejak lama. Jinlu Yoncheon mengelus tubuh Cheongmun Jungjin, yang terikat erat oleh harta dharma rahasia klan Jinlu akibat pengkhianatan mendadak. Ah, Ora Beoni. Akhirnya, hari ini tiba. Hari di mana aku mengambilmu sebagai milikku. Aku telah menunggu begitu lama. Kita bisa mendapatkan garis keturunan dari Cheongmun Sunwo yang hebat, garis keturunan harimau biru suci. Akhirnya, kedua klan bisa benar-benar menyatu. Biokra akan diserahkan kepada klan Biok dan klan Cheongmun akan pindah ke Shengzi. Sisa 6 klan lainnya akan diambil oleh Tuan Darah Kayu. Jadi aku akan memberikan semua tanah mereka padamu, Ora Beoni. Betapa lama klan Jinlu dipaksa dengan memalukan berbagi dengan sampah ini dalam aliansi? Kau tahu, bukan? Ora Beoni, sekarang, Shengzi adalah milik kita. Bersama-sama, kita akan memonopoli sumber dayanya dan mencapai tahap jiwa yang baru lahir bersama. Cheongmun Jungjin meludah ke wajah Jinlu Yoncheon dengan ekspresi terpelintir seperti hantu jahat. Kau telah merangkak di bawah musuh yang membunuh keluargaku, Jinlu Yoncheon. MHM, MHM. Jinlu Yoncheon menghapus ludah dari wajahnya, menjilatinya, dan memeluk Cheongmun Jungjin. Jangan khawatir. Aku akan membuatmu tidak memikirkan siapapun kecuali aku. Hanya tinggal di bawah tanah klan kita selama beberapa bulan, dan kau akan tidak memikirkan siapapun selain aku. Ini? Jinlu Yoncheon memeluk Cheongmun Jungjin, sementara Makli Huangcheon menginjak kepala Jin Yowun. Akhirnya, aku telah menang dalam persaingan panjang melawan klan Jin di generasiku. Makli Huangcheon menginjak kepala Jin Yowun dengan ekspresi bahagia. Para nenek moyang, Makli Huangcheon ini telah menggulingkan klan Jin di generasiku. Aku akan merebut kembali Yang Wu dan memimpin zaman keemasan klan Makli. Kau, bajingan. Keuk. Jin Yowun menggertakkan gigi dan melihat ke atas ke arah Makli Huangcheon, yang dengan mengejek mendorong sepatu ke mulutnya. Kau harus terbiasa memanggilku tuan sekarang. Ug. Selain itu, Biok Cheongi sedang memuji praktisi darah kayu, berjanji akan membantunya menguasai Biokra. Pengkhianat dari timur. Pengkhianat dari utara juga terlihat menginjak pesaing mereka yang lain yang terikat oleh rantai klan Jinlu. Kau bajingan. Manli Minlep, yang bertarung bersama mereka, memiliki meriam utama kapal penyeberangan neter yang diambil oleh salah satu tuan timur lainnya. Berbeda dengan Manli Minlep, pengkhianat itu membawa meriam utama kapal penyeberangan neter kepada Yuan Li. Kita akan membahas pembagian hadiah nanti. Segera bawa jimat menyerang surga. Kita perlu menghancurkan para bodoh ini dan meruntuhkan seluruh istana perintah pelayanan untuk memperoleh segel perintah pelayanan. Ketika Yuan Li mendesak Biok Cheongi, dia mengangguk dan berteriak kepada para kultivator klan Biok pembentukan inti lainnya. Bawa jimat menyerang surga. Jimat menyerang surga berada di antara seorang kultivator klan Biok pembentukan inti yang baru saja memasuki tahap tersebut. Itu adalah Biok Munseong. Tepat ketika aku akan menyerang dengan pedang tanpa bentuk untuk mencegahnya membawa jimat menyerang surga, aku merasakan sesuatu yang aneh. Biok Munseong mengeluarkan jimat menyerang surga dari artefak penyimpanan. Wung. Dan dia mengaktifkan jimat itu. Apa yang kau lakukan? Tidak perlu mengaktifkannya. Seberapa banyak kau bisa lakukan dengan kultivasi Ki Buildingmu?
Dan kemudian, Biok Munseong berteriak. Aku sudah muak. Kepala klan. Dengan kata-kata itu, para kultivator muda pembentukan inti klan Biok, yang dipusatkan pada Biok Munseong, membentuk formasi. 1000 tahun yang lalu, kita adalah klan bawahan dari klan Jo. 200 tahun yang lalu, kekuatan bawahan dari aliansi jalan yang benar. Sekarang, kita bergabung di bawah monster Tuanas Chen Soul. Mengapa klan Biok tidak bisa berdiri sendiri, daripada berbagi biokra dengan klan Cheongmun dan Gongmyo? Apa-apa? Biok Munseong berteriak. Lihat, kepala klan. Jika saja kau tidak mengkhianati kami, monster tua itu akan jatuh tepat sekarang. Kita bisa memimpin klan kita menuju kemenangan dalam perang, tidak perlu berada di bawah siapapun, berdiri dengan bangga sebagai kekuatan tunggal, memimpin kehormatan dan kemenangan. Apakah kau kehilangan akalmu? Tidak, aku tidak. Bukan hanya aku, tetapi keturunan lainnya juga. Kami semua percaya hal yang sama. Di mana jaminan bahwa setelah perang ini berakhir, monster tua itu tidak akan mendidihkan anjing pemburu? Kenapa, kepala klan, kau mendukung kemenangan monster tua itu? Wajah Biok Cheongi terpelintir. Biok Munseong berteriak. Kami telah membuat pilihan yang berbeda untuk masa depan klan kami. Operasi sedang berlangsung hingga sebelum kematian monster tua itu. Tanpa jimat penutup surga yang terkutuk itu, kita bisa memburu monster tua itu. Kau, kepala klan, yang perlu menyadari kenyataan. Kau sudah gila. Sadarlah. Jika kau melakukannya sekarang, bisa dianggap sebagai penyimpangan semata. Kekuatan Tuan Darah Kayu yang kau lihat bukanlah semua yang telah kau lihat. Biok Cheonggi melanjutkan. Iya. Bukankah kau sudah bergaul baik dengan keturunan klan Jin dan Gongmyo baru-baru ini? Sekarang setelah kedua klan adalah pecundang, kau bisa melakukan sesukamu dengan mereka. Tenang dan orang yang aku sukai. Biok Munseong berbicara dengan suara seolah dia meludahkan setiap kata, mengaktifkan jimat menyerang surga. Bukan mereka. Kilatan. Jimat menyerang surga. Sebuah serangan yang melepaskan kekuatan makhluk surgawi, melesat menuju Yuan Li yang dibungkus dalam jimat penutup surga. Kuguguguguang. Satu sisi istana perintah pelayanan terobek. Sebuah angin puyuh melanda, dan tampaknya cahaya antara langit dan bumi berkumpul menuju Yuan Li. Di dalam cahaya antara langit dan bumi, aku melihat jimat penutup surga yang dibungkus di sekitar Yuan Li terlepas. Ada pedang kaca tanpa warna berkumpul. Aku bertukar tatap dengan Biok Munseong saat aku melewatinya. Dalam serangan ini, aku mencurahkan segalanya. Pedang kaca tanpa warna, bentuk terakhir. Bentuk terakhir dari pedang kaca tanpa warna. Di luar warna dan alam. Akhirnya mencapai yang tertinggi. 3000 pedang kaca tanpa warna menyatu menjadi satu. Sirkuit energi spiritual yang terukir di setiap pedang berkumpul dalam satu bilah, membentuk berbagai sirkuit energi spiritual dalam pedang kaca tanpa warna. Semakin banyak sirkuit, semakin besar kekuatannya, meskipun kualitas materialnya buruk. Pedang kaca tanpa warna. Bentuk ketiga. Semua surga. Pedang kaca tanpa warna, bersinar dalam semua warna alam surga, menusuk ke dalam dantian Yuan Li. Berbagai warna berkumpul dan menusuk ke dalam Yuan Li. Ciararak. Lengan Yuan Li sejenak berubah menjadi tangan hantu berwarna darah. Tangan hantu berwarna darah itu meraih dan berusaha menghalangi colorless glass swordku. Kuaduduk. Ini sudah berakhir. Kugugugugu. Tak mampu menahan kekuatanku, Yuan Li jatuh dan terhempas ke tanah di dalam istana perintah pelayanan. Retakan-retakan seperti jaring laba-laba menyebar di bawahnya. Matilah. Aku terjun ke arahnya, mengerahkan seluruh kekuatan colorless glass sword dan formless sword. Kuaang. Saat itu, ketika kematiannya tampak tak terhindarkan. Kuguk, kuguguk. Ini. Kultivasiku mulai kembali. Kekuatan spiritual di tahap Ki Building di seluruh tubuhku kembali ke tingkat core formation.
Banyak kultivator di tahap core formation yang terjebak di sekitar juga mulai mendapatkan kembali kultivasi mereka. Dan itu berarti penahanan istana perintah pelayanan. Kuguguguk. Yuan Li, sekali lagi memancarkan kekuatan monster Naschen Soul, mendorong pedangku dengan tangan yang meraih colorless glass sword. Kenapa? Belum saatnya? Aku menggeram dan menekan pedang dengan sekuat tenaga. Ini tidak masuk akal. Kenapa? Kuaang. Dan kemudian, akhirnya, colorless glass sword terlempar jauh. Yuan Li berdiri. Kugugugu. Haah. Ia terengah-engah. Aku mengakuinya. Setelah ratusan tahun, aku mengalami pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya. Itu benar-benar sangat dekat. Ia menoleh ke samping. Di sana, Biok Cheongi, kepala klan Biok, terengah-engah, tampaknya telah menyelesaikan suatu tindakan. Dengan menggunakan teknik rahasia yang ditemukan di reruntuhan klan Jo, aku nyaris berhasil melepaskan penahanan sebelumnya. Ya, kontribusimu sangat signifikan. Namun, dosa yang dilakukan oleh anak klanmu juga besar. Harap, beri ampun. Daak. Dengan jari Yuan Li yang melengkung. Biok Cheongi dan para pengkhianat lainnya semua jatuh ke tempat mereka, berteriak. Kuaag. Aarg. Ewaag. Selain satu bodoh dari klan Biok, sungguh, aku hanya memiliki mereka yang hanya menatap kosong, bahkan ketika tuan mereka dalam bahaya. Semua dari mereka tidak berguna. Bahkan si bodoh dari klan Biok hanya membereskan kekacauan sendiri, jadi semua sama saja. Giing. Aku merengut mendengar energi yang familiar dari Dantians atas para pengkhianat. Itu adalah energi dari Vive Elements Blood Curse Banner. Dia menanamkannya 200 tahun yang lalu, jadi mereka tidak bisa melawan. Daak. Yuan Li sekali lagi menjentikan jarinya, dan teriakan itu mereda. Cukup. Bagaimanapun, seperti yang aku katakan sebelumnya, kita akan mengurus pembagian hadiah nanti. Sekarang ada sesuatu yang lebih penting. Ia menatapku. Orang-orang yang mendorongku sampai ke titik ini. Mari kita mulai dengan mengatasi mereka. Aku menatapnya kembali dan tersenyum sinis. Lucu. Bagaimana kalau kau periksa kondisimu sendiri terlebih dahulu? Walaupun Yuan Li memang telah memulihkan kultivasi Naschen Soul-nya, momentum yang dimilikinya tidak sama seperti sebelumnya. Ia menghabiskan cukup banyak energi bertarung denganku. Situasi ini jauh berbeda dari sebelumnya ketika ia sepenuhnya menunjukkan kekuatan kultivator Naschen Soul tahap menengah. Harta Dharma defensifnya dihancurkan dalam tribulasi surgawi. Panggilannya, makhluk hantu aneh dan Raja Hantu Awan Darah, jatuh di istana perintah pelayanan. Yang tersisa adalah harta Dharma natalnya, 17 belati tulang, kipas daun berwarna darah, tombak berwarna darah, dan staf tengkorak kristal. Kekuatannya terus menurun. Kuguguguk. Selain itu, para kultivator yang dibatasi di Ki Building kini berjuang untuk membebaskan diri dari rantai besi hitam harta Dharma klan Jinlu. Meskipun para pengkhianat membentuk kekuatan yang signifikan, dalam hal jumlah saja, kami jauh lebih unggul. Lebih lagi, jelas bahwa Yuan Li belum sepenuhnya mengatasi efek sisa dari kutukan dan petir surgawi. Apakah kau benar-benar berpikir bisa mengalahkan kami? Menjawab pertanyaanku yang mengancam, Yuan Li terdiam sejenak, lalu mulai tertawa. Huhu, seorang pejuang yang cemerlang. Tak kenal menyerah meski dipukul berkali-kali. Selain itu, seseorang yang menghadapi tribulasi surgawi saat mencapai core formation dan dapat menunjukkan kekuatan tahap core formation dalam penahanan istana perintah pelayanan. Ia mengulurkan tangannya ke arahku. Kau, tidakkah kau ingin menjadi budak darahku? Meskipun aku bilang budak darah, aku akan memperlakukanmu seperti seorang murid. Aku diam-diam mengambil sikap sebagai tanggapanku. TSK, bodoh.
Ia mengulurkan kedua tangannya. Aku menggenggam pedangku dan mengumpulkan energi. Kilauan. Tak perlu kata-kata. Aku menerjang dan menusukkan Formless Sword langsung ke arahnya. Tiba-tiba, di tangannya ada kipas daun berwarna darah. Menangis, Summoning Wind Blood Fan. Kuaaah. Angin berdarah bertiup, mendorongku mundur. Begitu aku menyentuh angin darah itu, aku merasakan darah di seluruh tubuhku mendidih. Kuaaang. Akhirnya, tak mampu menahan, aku terpaksa mundur dan terlempar jauh. Entah ia melakukan ini atau itu. Ia telah mendapatkan kembali kekuatan Naschen Soul. Tapi aku tidak merasa putus asa. Aku bisa menang. Kekuatannya jelas lebih lemah dibandingkan saat pertama kali aku menghadapi dirinya. Jika hanya ini, aku pasti bisa menjatuhkannya. Semua. Monster tua ini jelas lebih lemah dari sebelumnya. Jika kita bersatu, kita pasti bisa menang. Kuacang, Kuacang-cang. Cheongmun Jungjin dan banyak kultivator Core Formation, yang kekuatannya telah kembali, mulai bangkit dari tempat mereka. Ora Beoni. Jinlu Yeoncheon. Betapa beraninya kau. Ah, tidak. Arah mulai berubah. Biok Cheongi melepaskan penahanan istana perintah pelayanan untuk menyelamatkan Yuan Li. Tetapi itu secara tidak sengaja memungkinkan pasukan sekutu kami mendapatkan kembali kekuatan mereka. Aku mengeluarkan perangkat komunikasi untuk menghubungi Song Jin dan Seoran yang sedang menunggu. Saatnya hampir tiba. Kalian bisa datang sekarang. Wiying. Sebelum pertarungan, hantu yang Song Jin pasangkan padaku saat ia mengunjungi istana perintah pelayanan beberapa tahun lalu bangun di dalam kantongku dan mengintip keluar. Hantu kecil itu melihat situasi, kemungkinan sedang mentransmisikan medan perang kepada keduanya. Aku telah menghubungi mereka, sekarang yang tersisa adalah hanya untuk menekan dia dan menunggu. Saat itu, kumpulkan kekuatan, Summoning Wind Blood Fan. Giing. Yuan Li mengangkat kipas daun berwarna darahnya ke udara. Harta Dharma Natalnya terbang ke udara, mulai mengumpulkan energi. Dan kemudian, ah, tidak. Ora Beoni, biarkan aku pergi sejenak. Tolong. Jinlu Yeoncheon dan beberapa pengkhianat mulai berjuang. Yuan Li menatap mereka dan berkata, bertentangan dengan proposal awal, kau gagal menahan mereka dengan sempurna. Jadi, tidak perlu menepati janjiku untuk membiarkan mereka hidup, kan? Jinlu Yeoncheon dan beberapa pengkhianat berteriak seolah merintih. Tuan Bloodwood, tolong tunjukkan belas kasihan. Tolong jangan membantai klan Cheongmun. Tuan Bloodwood, kami sudah berusaha sebaik mungkin, tolong selamatkan suku-suku ini. Bukankah itu kesepakatan awal? Jika kalian menahan mereka dengan baik sebelumnya, ini tidak akan perlu. Sekarang sudah terlambat. Dan kemudian, swoosh! Sesuatu yang merah terbang dari arah kastil hitam. Gemetar, gemetar. Akal sehatku berteriak untuk bergegas ke Yuan Li dan memenggal kepalanya. Tapi intuisi sebagai seorang petarung menahanku. Aku akan mati. Jika aku melangkah maju sekarang, aku akan menemui kematian yang menyedihkan. Kuaaang. Apa yang terbang dari kastil hitam itu mendarat tepat di samping Yuan Li. Itu adalah seorang yang cantik, membingungkan dalam gender, mengenakan pakaian yang sama dengan Yuan Li. Orang ini, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki rambut hitam legam dan kulit halus yang pucat seperti mayat. Melihat sosok itu, aku merinding mengenali. Itu. Di momen terakhir kehidupanku yang lalu. Yuan Li saat itu tidak memiliki rambut putih atau tubuh kecil dan kulit keriput seperti Yuan Li saat ini. Tentu saja, Yuan Li saat itu memiliki tubuh itu. Bagaimanapun, kalian semua telah bertarung dengan baik. Sampai-sampai aku harus mengeluarkan blood bodyku yang tersembunyi.
Kugugugugu. Yuan Li muda, yang disebut sebagai Blood Body, memperkuat auranya. ZZZZ, ZZZ. Gila. Orang ini juga memiliki kekuatan dari tahap Naschen Soul awal yang telah diselesaikan. Dan Wong, tubuh asli Yuan Li. Dari titik Bai Hui tubuh utamanya, muncul bayi kecil. Itu adalah bayi groteskue yang aku lihat sebelumnya, ditutupi oleh banyak tangan, mata, dan mulut. Naschen Soul dari tubuh asli. Bayi itu tertawa menyeramkan, masuk ke dalam titik Bai Hui dari Blood Body Yuan Li di sampingnya. Dan kemudian SSSS. Blood Body Yuan Li diliputi oleh kegelapan pekat yang sama dengan tubuh asli Yuan Li. Sebuah topeng transparan, mirip kabut gelap, menutupi wajahnya. Yuan Li akhirnya kembali ke bentuk yang sama yang pernah aku lihat di kehidupan masa laluku. Baiklah. Kuaduk. Tubuh yang baru terbentuk itu meraih kepala dari tubuh lamanya. Dan kemudian cururururuk. Ia menyerap tubuh lamanya. Tubuh lamanya berubah menjadi kabut darah dan diserap ke dalam tangannya. Kugugugugu. Kultivasinya, yang berada di tahap awal Naschen Soul yang sudah selesai, melonjak ke tahap menengah Naschen Soul yang sudah selesai lagi. Terkejut dengan Blood Body-ku, setelah para senior dari Heavenly Being naik, aku menciptakan tubuh baru ini untuk menguasai dunia ini selama 1000 tahun lagi. Tidak hanya aku memperpanjang umurnya dengan Pure Long Source True Power selama 200 tahun. Aku juga menguasai metode intiku, Blood Demon Suppressing Sea Light dan Blood Chain Binding Forest hingga ekstrim. Selain itu, ia tersenyum, mulutnya hampir sobek, mengulurkan tangan ke arah harta dharma yang melayang di udara. Selama 200 tahun, aku bahkan menguasai metode yang dicuri dari si Dragon King. Lihatlah dengan jelas kekuatan yang ditarik oleh harta dharma yang baru disempurnakan dan metode si Dragon King selama 200 tahun ini. Kugugugugu. Bertumpu pada Yuan Li, badai darah mulai terbentuk. Ia meraih kipas daun berwarna darah yang telah ia kumpulkan kekuatannya dan mengayunkannya dengan ganas. Kuak 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 kuak. Pernyataan Yuan Li menggema di seluruh istana perintah pelayanan. Perhatikan kekuatan Summoning Wind, True Blood Transformation. Kugugugugu. Seekor naga berdarah muncul, menutupi lantai pertama istana perintah pelayanan. Aku menggigit gigi, memotong angin berdarah dengan Formless Sword-ku, bertahan di tempatku. Tapi yang lain tidak bisa bertahan dengan mudah, banyak kultivator Core Formation tersapu oleh angin. Kuak 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 kuak. Badai angin berdarah melanda seluruh lantai pertama istana perintah pelayanan. Serangan Yuan Li menyapu area dengan naga berdarah. Aku terus menggigit gigi dan bertahan terhadap serangan itu, dan setelah beberapa waktu berlalu. Wow! Ketika angin mereda. Yang tersisa di aula hanyalah beberapa kultivator yang sangat kuat di antara kepala klan atau para tetua Core Formation. Aku melihat sekeliling. Figura Biok Munseong tidak terlihat. Kugugugugu. Di mana angin berdarah Yuan Li menyerang, awan darah mulai muncul. Awan darah itu mengalir ke dalam Yuan Li. Memang, ini yang terbaik. Kecocokan antara Summoning Wind, True Blood Transformation dan Blood Demon Suppressing Sea Light. Wuduk, wuduk. Di dahi Yuan Li, tanduk kecil berwarna darah, seperti rusa, mulai tumbuh. Budeuk. Di suatu tempat, suara gigi yang menggertak terdengar. Cheongmun Jungjin memegang tubuh Jin Lu Yoncheon yang terbelah. Kenapa? Bahkan kepada sekutu sendiri, kenapa membunuh mereka begitu brutal? Aku hanya membedakan antara mereka yang melayaniku dengan kesetiaan sejati dan mereka yang memiliki motif lain. Ia melanjutkan. Aku secara selektif membunuh hanya mereka yang dengan berani meminta untuk membiarkan yang kalah hidup. Apakah akan membunuh atau membiarkan yang kalah hidup adalah pilihan sang tuan, aku. Yang berani seperti itu. Ia mengejek kami. Ya.
Kau pasti merasa senang bersembunyi di balik wanita dan menerima perlindungan, kan? Kau hanya mengoceh omong kosong. Di dunia ini, tidak ada yang namanya berada di pihak yang sama. King. Bendera formasi yang familiar muncul dari artefak penyimpanannya. Bendera formasi merah terbang di seluruh istana perintah pelayanan, membentuk formasi. Kilauan. Dan kemudian, lantai pertama istana perintah pelayanan runtuh, bergabung dengan lantai kedua. Ia melanjutkan. Bukankah benar bahwa hanya mereka yang menjadi kejam dan tanpa ampun yang bisa bertahan di dunia kultivator? Ketika si Dragon King, setelah aku membunuh kerabatnya, berdiri di depanku dan bahkan menawarkan untuk membiarkan hidupku sebagai imbalan untuk menerima 3 serangannya, aku dalam hati mengejeknya. Betapa bodohnya menunjukkan belas kasihan bahkan kepada musuh. Mentalitas yang begitu lemah. Kugu-gugu-gugu. Formasinya terus meluas ke ruang hampa, meruntuhkan lapisan-lapisan istana perintah pelayanan. Aku menggigit gigi dan mencoba mendekatinya, tetapi angin darah yang kuat yang ia ciptakan terlalu sulit untuk ditembus. Angin darah yang lebih kuat meluap di sekitar Yuan Li. Aku menahan 3 serangannya dan menyebabkan luka ringan pada si Dragon King, mencuri setetes esens darahnya. Tidak hanya itu, aku berhasil mencuri metode suku si Dragon, Summoning Wind, True Blood Transformation. Aku telah naik ke titik ini dengan mengeksploitasi belas kasihan si Dragon King, simpati dari yang kuat, rasa hormat dan ketakutan dari yang lemah, serta darah dan nyawa dari yang bodoh. Kugu-guguk. Domain kesadaran Yuan Li terkompresi, menyerupai bentuk si dragon. Secara bersamaan, aura yang mirip dengan si dragon memancar darinya. Kuaguang. Tak lama kemudian, hampir semua lantai istana perintah pelayanan telah runtuh, menyisakan hanya lantai ke-7. Aku telah menyempurnakan Blood Body ini dan naik ke posisi ini dengan mengeksploitasi, mencuri, dan merampas. Bukankah merampas dan mendominasi adalah kebenaran dunia? Di dunia ini, hanya ada mereka yang merampas dan menaklukkan dan mereka yang ditaklukkan karena mereka merampas lebih sedikit. Ia tertawa gila, mengangkat kipas daun berwarna darahnya lagi. Cajajak. Bendera formasinya menusuk langit-langit lantai terakhir, lantai ke-7 istana perintah pelayanan. Jika itu runtuh, segel perintah pelayanan akan muncul. Matilah, kalian bodoh. Dan kemudian, King. Di luar istana perintah pelayanan. Di ruang hampa, kabut hantu mulai terbentuk. Melalui perangkat komunikasi, suara yang familiar terdengar. Aku minta maaf, butuh waktu untuk menyiapkan arai teleportasi dari kapal penyeberangan Nether. Setelah berdiskusi dengan Ran, kami memutuskan untuk mengirimnya sebagai penggantiku. Kugu-gugu-gugu. Dari dalam kabut hantu, sebuah tangan pucat menjulur. Aura hantu yang suram mengalir dari kekosongan. Dia melihat situasinya dan berpikir dia bisa menghadapinya. Jaga baik-baik, Ran. Dengan itu, Song Jin mematikan perangkat komunikasi. Huak. Segera setelah itu, sosok yang familiar muncul dari kabut hantu. Setengah manusia, setengah naga. Tak lagi mengenakan jubah biru dari suku si Dragon, tetapi jubah hitam yang khas dari Black Ghost Valley. Seoran, yang telah naik ke tahap menengah Core Formation dalam 200 tahun terakhir, memberi hormat kepada kami. Salam, senior. Sudah lama tidak bertemu, senior Seo. Dan reputasimu mendahuluimu, senior Yuan Li. Yuan Li menghentikan serangannya dengan kipas daun berwarna darah dan, melihat Seoran, memancarkan cahaya berdarah dari matanya. Ho, kau adalah sebuah keturunan setengah dari suku si Dragon dan seorang murid dari Black Ghost Valley. Aku adalah Seoran. Hahaha. Hahaha. Yuan Li tertawa terbahak-bahak. Jadi, garis keturunan darah si Dragon King yang aku olah dengan Summoning Wind, True Blood Transformation berbicara. Tidakkah kau keturunan raja? Aku merasa malu tetapi ya, aku adalah keturunan raja.
Bagus, bagus. Bagaimana denganmu? Apakah kau ingin menjadi muridku? Yuan Li menatap Seoran, menjilati bibirnya. Seoran menatapnya kembali sejenak dan kemudian berbicara. Sebelum apapun, ada 3 kesalahpahaman besar yang kau miliki, Senior Yuan, yang ingin aku sampaikan. Oh, ceritakan. Pertama, aku sudah memiliki seorang guru, jadi aku tidak bisa menjadi muridmu. Seoran mengangkat satu jari. Kedua, aku mulai tidak suka pada seseorang yang mengorbankan orang lain tanpa berpikir panjang, sepertimu. Hari ini, aku di sini untuk membantu Senior Seo membunuhmu. Yuan Li mengangkat kipas daun berwarna darah, tampak terhibur. Ketiga, Seoran tersenyum, mengangkat jari ketiga. Nama sebenarnya dari metode yang kau pikir kau curi dari raja bukanlah Summoning Wind, True Blood Transformation. Fuis. Seoran menjentikan jarinya, melipat ketiga jari sekaligus. Gugu-gugu-gugu. Dan Yuan Li, yang hendak menyerang dengan kipas daun, tiba-tiba berlutut di depan Seoran. Apa? Itu adalah Summoning Wind, Blood Core Coagulation. Kau pikir kau mencurinya dari raja dan mengeksploitasi belas kasihannya, tetapi Seoran mengangkat energi hantunya. Yuan Li, yang tidak mengerti, melihat ke bawah ke lututnya sendiri. Well, sepertinya lebih kredibel bahwa raja dengan sengaja memberikannya kepadamu dengan menyamar sebagai yang dicuri. Sungguh menyedihkan, Senior Yuan, bahwa kau tidak menyadari bahwa kau telah menjadi boneka raja sepanjang waktu ini. Apa? Ini? Memang, Yuan Li telah berada di bawah ilusi bahwa ia mengeksploitasi kebaikan Seo Hueol, tetapi sebenarnya, ia tanpa sadar telah diperdaya oleh Seo Hueol sepanjang waktu. Si dragon ini. Apa yang kau lakukan kepada Tuan Bloodwood? Kepala klan Makli, Makli Huangcheon, dan anggota klan lainnya bergegas menuju Yuan Li. Berbeda dengan Jin Luyoncheon, mereka berhasil melarikan diri dari eksekusi mendadak Yuan Li. Tapi, Seoran menatap mereka dengan mata dingin. Diam, hewan ternak. Apakah kau pikir kau layak untuk berbicara denganku? Kau seharusnya sudah memakan mayat di bawah tanah, menghindari tatapan suku si dragon jika mereka tidak naik. Diam dan ikuti perintah tuanmu yang sebenarnya, kalian budak. Ugh. Atas perintah Seoran, Makli Huangcheon dan para kultivator klan Makli, kini tak bisa berbicara, memblokir jalan para pengkhianat lainnya. Tatapan Seoran mencapai seorang tuan timur yang melarikan diri dan bawahannya. Aku pikir klan Makli adalah tempat berkumpulnya semua hewan ternak pelarian. Ada yang lain juga. Kemana kalian pergi? Ayo ke sini dan dengarkan kata-kata keturunan raja, Seoran. Tuan yang terbungkus perban hitam, yang telah mencuri meriam utama dari kapal penyeberangan Nether dari Manli Minlab dan membawanya kepada Yuan Li, kini merangkak di tanah atas perintah Seoran. Oh. Wududuk. Dan kemudian, Yuan Li, yang ditekan oleh perintah Seoran, mulai bangkit, memancarkan kekuatan Naschen Soul. Jangan meremehkan seorang kultivator Naschen Soul. Ia terhuyung-huyung berdiri, melawan perintah Seoran. Meskipun masih kuat, tampaknya ia menggunakan lebih dari setengah energinya untuk melawan perintah Seoran. Seandainya ia tidak beralih ke tubuh ini, yang dipenuhi darah suku si dragon dan menguasai True Blood, Core Coagulating Transformation, tidak akan ada cara bagiku. Tapi sekarang, ini cukup nyaman. Seoran menatapku dan tersenyum. Walaupun aku tidak bisa sepenuhnya mengendalikannya karena perbedaan mendasar dalam kultivasi, aku bisa sangat menghambatnya. Senior, sekarang giliranmu untuk menangkapnya. Aku mengangguk pada senyuman Seoran, kini memahami mengapa Seo Hueol begitu putus asa mencoba membunuhnya. Yuan Li pada akhirnya akan belajar Summoning Wind, True Blood Transformation menggunakan darah Seo Hueol.
Dalam hal ini, keturunan raja yang tersisa, Seoran, akan secara inheren menjadi kelemahan Yuan Li.